Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Distalk, Business Talk, Let's Talk and Sharing bersama PKS Muda. Sahabat PKS Muda dimanapun Anda berada, hari ini saya jumpa lagi dengan kalian semua dan saya senang bisa berbagi kembali hari ini bersama Distalk PKS Muda. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa yang sudah saya janjikan 2 pekan yang lalu, dan alhamdulillah di tengah kesibukan beliau kita bisa akhirnya mengundang dan bisa mengajak sharing bersama di pertemuan kita kali ini. Oh ya, pertemuan kita kali ini bukan tentang promosi produk, tapi kita ingin mendengarkan suka duka pengalaman dari Mas tamu kita, ya. Saya masih tamu kita untuk selama 4 atau sampai 5 tahun dia merintis bisnis mulai dari mahasiswa sampai sekarang, bisnis yang sudah beromset hampir dari 500 juta rupiah per bulannya, dan kita ingin mendengarkan pengalaman dari beliau, sharing dari beliau, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat PKS Muda di mana saja berada, dan juga bisa kita ambil pelajaran dan kita bisa kembangkan bisnis kita dari pengalaman beliau. Langsung saya undang Mas Faris dari co-founder Sipetek Crispy Ikan. Kita tunggu, masih waiting dengan Mas Farisnya. Rekan-rekan sekalian, mohon maaf. Kita tersambung dengan Mas Faris. Halo. Ya. Assalamualaikum, Bang Umar. Alhamdulillah, Mas Faris. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Wah, ini saya kembali ketemu mentor saya ini udah berapa tahun kita nggak jumpa, Bang Umar. Saya justru malah hari ini saya ingin mendengar dan belajar dari Mas Faris, karena Mas Faris alhamdulillah ya, sampai hari ini bisnis crispy ikan Sipetek ini saya dengar luar biasa perkembangannya, meroket kayak ekonomi Indonesia ya. Saya dan sahabat PKS Muda ingin mendengarkan pengalaman Mas Faris dalam suka dukanya, senang, kemudian bagaimana naik turunnya, jatuh bangunnya dalam bisnis yang sedang dilakukan ini. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan pelajaran dan tentu saja belajar bisnis yang paling efektif itu adalah dari ahlinya gitu. Katanya sih bisnis itu gak ada sekolahnya. Kalau kita sekolah bisnis itu artinya kita sekolah teori bisnis. Mas Faris, dalam 45 menit ke depan kita akan ngobrol ya. Jadi kita ngobrol. Saya berharap Mas Farisnya yang lebih banyak sharing ke kita semua. Dan juga sahabat PKS Muda yang mendengarkan siaran ini juga bisa bertanya kepada Mas Faris tentang pengalaman beliau dalam mengelola bisnis yang beliau jalani sekarang. Kemudian kalau ada pertanyaan yang bagus, saya dengar Mas Faris katanya mau memberikan giveaway. Apa giveaway? Siap. Nanti siap dikirim ke lokasi, kita pilih 3 terbaik, Bang Umar. Siap. Terima kasih tuh. Sampai kita sampai datang lagi dari Mas Faris. Kita langsung saja Mas Faris, ini sahabat PKS Muda, saya perkenalkan Mas Faris ini adalah co-founder dari bisnis snack ya, namanya Ikan Sipetek. Mas Faris ini alumni dari UGM ya Mas ya? Iya, nah, benar-benar. Nanti saya nggak mau banyak-banyak cerita, Mas Faris sendiri cerita dari UGM. Kok bisa ceritanya gimana sampai bisnis? Padahal Bang Umar tahu persis ini ceritanya. Sama-sama PKS dengar langsung dari Mas Faris. Siap. Mas Faris, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas ya Bang Umar ya?
Cakep, mantap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat PKS Muda. Alhamdulillah masih bisa ikut gabung meskipun di sana sini ada demo. Saya yakin teman-teman sahabat PKS juga pasti sudah ada di lapangan. Tapi sementara mungkin menyimak dulu lah di IG-nya Bang Umar nih, binaannya Bang Umar nih. Saya salam sungkem juga. Salam hormat kepada Bang Umar dan rekan-rekan tim di PKS Muda, karena saya juga pernah main ke sana waktu itu, sempat diajak meeting sama Bang Umar di sana ya. Alhamdulillah saya sama Bang Umar ini sudah kenal cukup lama ya, sekitar 6 tahun yang lalu kalau nggak salah, tahun 2014 saat saya digembleng nih sama Bang Umar. Waktu itu saya dilatih selama setahun gitu. Wah, suruh ngapa-ngapain lah pokoknya. Nah, sekarang baru menikmatinya gitu. Jadi teman-teman jangan salah ya, pendidikan kaderisasi yang dilakukan oleh Bang Umar ini mungkin memang nggak di sini ya, memang nggak di sini, di luar, tapi di situ sangat membantu kami dalam mengembangkan bisnis ini. Nah, untuk saya sendiri, alhamdulillah kalau saya itu aslinya asli Jogja, asli Bantul, tapi untuk saat ini saya sudah pindah KTP nih. KTP saya sudah KTP Bogor, sudah resmi jadi warga Bogor. Alhamdulillah saya tinggal di Bogor. Terus untuk gimana Bang Mar? Cantol orang Bogor apa gimana nih? Enggak, saya tetap, istri saya juga orang Jogja, teman kampus lah biasa. Itu seperti itu. Saat ini alhamdulillah sudah ada anak 2. Doanya Bang Umar juga. Dulu sama Bang Umar tuh masih belum, masih culun lah gitu, masih cari-cari gitu. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak 2, laki-laki 1, perempuan 1, sudah komplit lah insya Allah. Untuk saat ini tadi sudah diperkenalkan, saya sendiri sebagai co-founder Sipetek ID itu sejak tahun 2014. Memang pada waktu itu ceritanya ini langsung aja ya Bang Umar ya, cerita aja ya, mengalir aja ya. Mengalir. Nanti siap. Jadi ini mungkin salah satu bisnis yang unik ya. Jadi kenapa unik? Karena jarang-jarang bisnis yang dikelola bersama itu bisa tetap survive ya. Biasanya kan terdapat banyak konflik lah, Bang Umar tahu sendirilah itu, sudah suka dukanya gitu. Tapi alhamdulillah saya bersama rekan saya Kang Aang, mungkin yang lebih terkenal gitu, alumni IPB, bahkan beda kampus juga. Kang Aang alumni IPB, saya alumni UGM, bisa bergabung dan membesarkan bersama ini bisnis crispy ikan ini, Sipetek ID. Kalau sekarang itu webnya juga Sipetek ID, untuk Instagramnya juga Sipetek ID, jangan lupa di follow ya. Nanti giveaway-nya nanti nggak sampai nih kalau nggak follow, meskipun bertanya, kalau belum follow giveaway-nya nggak sampai nanti. Nah, itu ya, saya lihat ini di sini dari mana-mana ya bisa join. Alhamdulillah. Yang pertama pada waktu itu kita nggak sengaja sih Bang, sebenarnya yang punya insting Bang Umar pada waktu itu. Terus kamu ke Cianjur sana ini, temui Kang Aang gitu kan gitu, temuin Aang gitu pada waktu itu. Siap gitu, saya meluncur aja ke Cianjur naik bus pada waktu itu, tidur di sana, ngelihat produksinya gitu. Terus alhamdulillah pada waktu itu Bang Umar bersama teman-temannya memberikan kepercayaan kepada saya, kasih modal dulu ke saya tuh. Jadi saya benar-benar bisnis ini tanpa modal ini ya. Kalau saya join di Crispy Ikan ini saat ini meskipun co-founder, tapi benar-benar tanpa modal gitu. Sama sekali nggak mengeluarkan modal, karena pada waktu itu modal dari teman-temannya Bang Umar. Bersama Bang Umar juga tentu didikannya kita membeli sebanyak, kalau nggak salah pada waktu nilainya sekitar 20 juta lah gitu. Untuk supaya bisnis ini awalnya supaya produksinya lancar dulu gitu. Dan setelah pada waktu itu kita bawa stok itu ke Jakarta bareng Bang Umar. Gimana di sini, stok sudah siap? Oke. Nah, kita pasarkan nih bareng teman-teman yang ada di Jakarta, dan alhamdulillah ternyata responnya sangat luar biasa pada waktu itu. Ini kantor kedua kita di Bogor. Kantor dulu pertama itu di Senen, dekatnya Bang Umar, bener sangat-sangat dekat sekali dengan rumahnya Bang Umar.
sekitar 10 menitan lah, sekitar 10 menitan di Senen, di belakang persis stasiun Pasar Senen pada waktu itu pertama kali kita mendirikan bisnis ini ya gitu ya. Itu seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah booming, direspon baik, kita bisa masuk di tahap selanjutnya karena di situ kantornya gratis. Tapi ya karena gratis ya kita nggak kuat bayar sewanya di Senen, kita nyari sewa yang lebih murah lah di Bogor. Alhamdulillah dapat di Bogor ini sudah sampai saat ini berarti 1 tahun waktu itu kita ada di Senen. Terus 5 tahunnya sekarang ada di Bogor gitu. Jadi totali udah 6 tahun lah saya kenal Bang Umar gitu dari dulu waktu merintis sampai saat ini gitu. Nah itu mungkin pemantiknya ya di awal gitu. Kira-kira Bang Umar ada pertanyaan lanjutan nggak? Jadi Mas Faris ini boleh cerita nggak sejarah teknik? Kenapa? Ini kan teman-teman atau sahabat PKS Muda kepengen tahu juga ini. Ini sebenarnya cerita sejarahnya si Petek ini gimana yang menginspirasi bisnis ini itu sebenarnya apa? Mungkin nanti Mas Faris bisa ceritakan juga pengalaman Mas Aang ya, yang salah satu ya, terkait waktu ketika pertama kali mencetuskan bisnis ini nih. Ya, jadi awal kali ide bisnis ini sebenarnya dari Kang Aang ya. Beliau alumni IPB. Karena beliau sering melintang ke sana kemari pada waktu itu melihat potensi adanya ikan ini bisa dimanfaatkan gitu. Nah kebetulan di Subang di Cianjur ya, di Cianjur itu di dekat rumahnya Kang Aang itu ada sumber daya ikan yang pada waktu itu tidak dimanfaatkan. Sementara ketika Kang Aang pergi malang melintang tuh ke di Jawa ada wader, terus kemungkinan di Padang itu ada bili gitu ya, di Kalimantan ada ikan saluang, itu ikan kecil-kecil dimanfaatkan gitu. Sementara ikan kecil-kecil yang di Cianjur ini belum dimanfaatkan dengan optimal gitu. Nah pada waktu itu akhirnya dibawalah Kang Aang ke IPB, ke lab ya, untuk diteliti bagaimana ikan ini bisa diolah nggak sih. Dan alhamdulillah kata dosennya bisa ini asalkan bau lendir-lendirnya ini dihilangkan gitu. Nah pada waktu itu akhirnya dibantu oleh dosennya itu lendir-lendirnya itu hilang sehingga bisa kita goreng, terus kita bisa kemas dan kita pasarkan. Awal mulanya tentu sangat susah ya memasarkannya karena kan ini ikan buangan, istilahnya ikan tidak dimanfaatkan untuk dimakan juga orang pada ragu-ragu ini ikan beneran atau enggak nih gitu pada waktu itu ya. Sebelum kita kemas pada waktu itu kita desainkan ya, bantuan dari Bang Umar dan tim didesainkan kemasannya agak rapi gitu. Sehingga orang melihat kemasan itu pada waktu itu pasti wah lumayan nih gitu, dan ketika dirasakan juga enak. Nah itulah awal mulanya bisnis ini bisa dikenal ya gara-gara pada waktu itu boomingnya Gojek Bang Omar kalau nggak salah ya. Jadi saya kan di Jakarta waktu itu ngirim seluruh Jakarta itu kan cuma 5.000 itu pakai Gojek itu kan, jadi bisa sehari sampai. Nah itulah yang membuat orang seneng pada waktu itu bikin booming kan. Saya kirim ke Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, cuma pakai Gojek ngambil di Senen itu pesanan langsung sampai pada waktu itu. Nah itu benar-benar sangat membantu, dan waktu itu kan Gojek pertama kali booming promo juga kan, nggak, dia harganya belum kayak sekarang gitu. Nah itu saya kirim 1-2 piece, 2 dus dan sebagainya, harganya tetap 5.000 kirim, dulu belum ada gosen ya, jadi benar-benar itu jadi momentum lah saya rasa. Jadi teman-teman PKS Muda ini bisa memanfaatkan momentum. Jadi seperti sekarang nih, kalau teman-teman bisa ngambil momentum saat ini untuk mengembangkan bisnis, insya Allah nanti bisa tumbuh juga nih gitu. Ini kan pas momentumnya ada krisis, bentar lagi pasti akan booming. Sama pada waktu itu momentumnya itu bisnis digital sedang akan boomingnya pada waktu itu kalau nggak salah ya. Saya memanfaatkan platformnya Gojek untuk ngikutlah si crispy ikan ini untuk supaya bisa diterima market pada waktu itu. Cepet ya, kantor-kantor di Jakarta kan banyak pada waktu. Wah, kita kayak jualan kacang goreng dulu. lebih larisan crispy ikan daripada kacang goreng pada waktu itu kayaknya. Itu Bang Umar. Iya. Jadi sahabat PKS, memang kalau mendengar ceritanya Mas Faris ini kelihatannya enak betul dan sebagainya. Tapi di balik cerita itu memang kebetulan memang ikut mengalami juga Mas Faris ya. Itu kita sudah kepala jadi kaki jadi kepala ketika kita mengawali bisnis ini ya.
Iya. Jadi waktu itu saya ingat betul Mas Faris ya, mungkin Mas Faris ingat lagi. Kita sendiri nggak yakin waktu kita di present itu ya, oh ini ya bisa laku dan lain sebagainya gitu. Tapi betul tadi yang disampaikan Mas Faris tadi bahwa makanan enak sekalipun ya, memang waktu itu kita coba dan kita tes ya memang enak gitu. Dan, kita waktu itu kita riset dari sisi produk ya waktu itu masih yang ada beberapa yang perlu diimprove, dan ketika diimprove ya termasuk kita waktu itu kita mengusulkan, seingat saya kita mesin pengering minyak itu loh Mas Haris. Iya, spinner ya. Benar. Ternyata setelah kita improve dengan itu produknya jauh lebih bagus ya, dan layak jual. Jadi ya memang Mas Faris, mungkin teman-teman atau sahabat PKS Muda ini kepengen juga jadi ini kan salah satu dari hasil penelitiannya Mas Aang ya kalau nggak salah ya di kampusnya, yang akhirnya itu bisa jadi bisnis. Nah, sahabat PKS Muda juga bisa melakukan itu, artinya bukan tidak mungkin hal-hal yang dalam penelitian dan lain sebagainya itu bisa ya, justru itu yang bisa menjadi mata pencarian kita ke depannya. Nah, Mas Faris, boleh nggak itu kan tadi kan waktu zaman enaknya gitu. Nah, ini kan kita atau saya sahabat PKS Muda, Mas Faris setelah itu memutuskan dengan Kang Aang untuk membuka bisnis sendiri dan pindah ke Bogor ya. Nah, ini dari situ saya masih dengar lagi ini kabar-kabarnya. Nah, itu jatuh bangunnya dan lain sebagainya, biar bisa menjadi pengalaman buat sahabat-sahabat PKS Muda. Iya, benar. Jadi memang benar. Jadi bisnis itu mungkin di 2 tahun pertama ya Bang Umar ya. 2 tahun pertama itu benar-benar merintis ya, kita sama sekali belum ada karyawan ya, saya sama Kang Aang ya sebagai seluruh komponen karyawan itu gitu, baik dari armada pengiriman sampai ke packing, sampai ke produksi dan sebagainya. Belum sampai saat sekarang alhamdulillah kita dibantu teman-teman karyawan. Kalau ibu-ibu itu alhamdulillah ada sekitar 10-an Bang Umar di Cianjur. Kalau yang di Bogor ini kan juga ada sekitar 10 lah, untuk ada yang admin, ada yang desain, ada yang packing, ada yang ngelayanin pesanan gitu, sudah ada semua. Kalau sekarang alhamdulillah ini di 6 tahun perjalanan si Petek, di tahun ke-6 gitu. Jadi jangan salah teman-teman sahabat muda PKS Muda ini, kalau merintis jangan langsung rekrut 20 karyawan di awal gitu, modalnya pasti habis lah gitu. Jadi benar-benar untuk di awal itu harus puasa lah ibaratnya ya. Jadi kita, apalagi saya dan Kang Aang juga bukan orang Bogor, jadi benar-benar waktu itu masih sangat muda kita, jadi benar-benar makan ya dari hasil jualan itu. Jadi kita harus menahan pendapatan itu supaya untuk bisa diputarkan lagi untuk modal gitu. Jangan kita makan semua. Nah, pada waktu itu di tahun 2015 kalau nggak salah, 2014 kan sampai 2015 di Jakarta. Nah, itu di sekitar tahun 2016 sudah di Bogor itu kita harus membuat anggaran sendiri. Jadi pada waktu itu UMR Bogor mungkin sudah sekitar 3 juta kalau nggak salah gitu. Sementara kita berdua hanya makan dijatah 1 juta per bulan gitu. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan gitu ya. Kita tidur juga di kontrakan itu, produksi di kontrakan itu, pokoknya ya ngapa-ngapain harus seperti itu, belum terpisah. Nah, itu yang harus teman-teman sahabat PKS Muda rasakan ya di awal-awal. Jadi bagaimana menahan pendapatan untuk tidak dikonsumsi semua gitu. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan. Pada waktu itu UMR udah 3 juta, bayangkan kita lulusan kampus S1 ternama lagi gitu, cuma dapat 1 juta per bulan hanya untuk makan habis itu. Hanya untuk makan habis. Kita modal untuk nikah belum ada pada waktu itu ya. Alhamdulillah di tahun kedua sama-sama kita bagi, alhamdulillah dapat untuk modal nikah ya, habis juga untuk nikah. Nah, nanti sekarang nyari lagi. Nah, itulah. Jadi kuncinya sebenarnya Bang Umar memang bagaimana kita mampu menahan diri atas uang yang kita dapatkan untuk di awal bisnis ya gitu. Bahkan di sekarang pun kita juga masih menahan, nggak bisa
nggak bisa semuanya kita langsung bagi gitu uangnya gitu. Nah itu yang harus. Nah ini bagaimana anak lulusan S1 pada waktu itu diharapkan orang tuanya bisa transfer uang ke rumahnya gitu, sementara pendapatan hanya 1 juta per bulan gitu ya di 2 tahun pertama gitu, 1 tahun pertama lah sekitar itu. Nah itu barangkali Bang Umar ini kuat nggak nih sobat-sobat PKS Muda ini merasakan. Sekarang UMR sudah di Jakarta mungkin udah 4 jutaan lah gitu. Nah 4,2. Ya 4,2 juta itu di sekarang kan. Nah ini bagaimana kita belum mendapatkan sebesar itu mampu nggak teman-teman ini kalau mau merintis usaha itu pada waktu itu. Nah waktu itu 3 juta, kita hanya ngambil 1 juta pada waktu itu untuk makan aja udah, untuk makan, yang lainnya kita puterin lagi untuk bisnis, untuk beli stok dan sebagainya sampai putarannya membesar gitu. Dan alhamdulillah sekarang ya sudah cukup lah, maksudnya untuk ukuran kami berdua dengan anak 1, anak 2 ya alhamdulillah, meskipun ya nggak mewah-mewah amat, tapi yang namanya bisnis kan yang penting berputar. Inilah apa journey-nya ini yang harus dijalani gitu, seperti itu. Itu Bang Umar. Ya memang kalau ditanya pertanyaan-pertanyaan ya sebenarnya ini agak pribadi pertanyaannya. Ya itu tadi kok maunya gitu anak lulusan UGM kok malah terjun ke jualan bisnis, merintis dari awal, kan enak kerja di perusahaan dan sebagainya. Iya, udah pasti, benar. Gimana, apa yang motivasi Mas Faris? Ya benar, jadi bahkan teman-teman saya ini kan S1, saya bukan alumni yang misalkan jurusannya juga ekonomi manajemen, UGM itu cukup worth it lah untuk di kampus di Indonesia gitu ya. Teman-teman saya sudah banyak di BUMN, di Bank Indonesia, di Bank BNI dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang memotivasi saya kenapa kok memilih terjun di dunia wirausaha? Pada waktu itu pure sebenarnya dari didikannya Bang Umar gitu, ikut apa namanya, ikut pendidikan itu gitu. Jadi mindset wirausaha itu memang sebelumnya saya sama sekali nggak tahu apa sih bisnis itu gitu. Tapi karena pada waktu itu saya join ada namanya program Indonesia Bangun Desa, pada waktu itu di situ digembleng benar-benar wirausaha itu kayak gini, kalau usaha itu sebenarnya bisa manfaatnya bisa ke lebih banyak orang gitu dan lain sebagainya, kita bisa lebih apa namanya mandiri gitu, kita bisa melakukan hal yang lainnya nggak tergantung pada orang lain. Nah itu hal-hal itu yang masuk sebenarnya di tahun pertama saya dididik oleh Bang Umar dan teman-teman itu, sehingga memang itu yang memotivasi saya, yang akhirnya memang oke lah, saya memang kan pada waktu itu ngapain ya udah memutuskan untuk di situ, udah nyelam ya sekaligus berenang sekalian kan gitu Bang Umar. Meskipun teman-teman kita ada yang nggak kuat menjalaninya ya, Bang Umar tahu sendiri, karena dari seluruh alumni itu nggak 100% pada punya usaha, tapi yang punya usaha bisa dilihat sekarang alhamdulillah beberapa terkenal lah, ada Kang Agis juga sudah mapan gitu, Juwita, ada wah macam-macam lah. Sebenarnya ini bagus programnya pada waktu itu kalau dilanjutkan ya, tapi karena sesuatu hal jadi nggak dilanjutkan. Tapi itulah yang lolos dari berenang itu bisa muncul lebih enjoy lah kita menjalani. Kalau saya ya baru menikmatinya sekarang sebenarnya ya, bahwa waktu kita untuk bertemu dengan keluarga gitu, bagaimana kita bisa tahu perkembangan anak dan lain sebagainya, itu benar-benar kita pantau gitu, karena kan asetnya sebenarnya di situ gitu. Nah itu yang memotivasi saya sebenarnya dari motivator pada waktu itu yang sudah usaha duluan. Kalau saya seperti itu Bang Umar, karena di sana kan didatangkan ya ada Pak Degunya macam-macam lah, pengusaha-pengusaha yang kelasnya sudah nasional yang memberikan apa namanya masukan buat saya dan teman-teman bagaimana kalau usaha itu, dan benar dampaknya lebih banyak. Kalau saya bekerja barangkali sekarang nggak punya bisa sampai 20 karyawan kan di bawah kita yang kita hidupi keluarganya gitu ya, meskipun itu barangkali nggak kepikiran, paling ya untuk diri sendiri kalau bekerja kan seperti itu. Dan disitulah nilai kan kita sama-sama di perjuangan ini di PKS ini tentu nilai-nilai apa namanya perjuangan itu kan perlu kita perjuangkan memang. Kalau dengan wirausaha itu kita lebih luas lah, jalannya lebih luas gitu, kita bisa nyumbang ke masjid gitu, kita bisa ikut pergerakan kalaupun ada kegiatan itu tanpa harus apa namanya mengurangi waktu kita terhadap bos atau apa gitu, seperti itu Bang Umar. Lebih independen ya, lebih bebas ya. Independen.
Ngatur dompetnya juga lebih enak ya. Eh? Ngatur dompet. Gimana Bang Mar? Ngatur dompet. Iya. Nah itu yang penting kan gitu. Jadi Mas Waris sekarang udah berapa pegawai? Apanya? Pegawainya udah berapa sekarang nih si Petek nih? Pegawainya tadi kalau yang ibu-ibu di Cianjur itu kan sekitar 10-an, di Bogor ini juga sekitar 10, jadi sekitar ada 20 orang lah yang kita hidupi dari usaha ini gitu, 20 orang. Sudah berapa agen, distributor, reseller? Ya, kalau sekarang kita, kalau dulu masih reseller ya Bang Umar tahu persis perkembangannya. Kalau sekarang kita sudah mengembangkan distributor, kita sudah ada di 10 kota distributor kami, itu ada di Surabaya, di Jogja, di Semarang, di Bekasi, di Bogor, Pekanbaru, dan Banjarmasin. Nah itu ada 10. Untuk reseller kita sudah tersebar di seluruh Indonesia ya, kalau reseller kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Untuk saat ini yang kita naungi itu ada sekitar kurang lebih 3.000-an reseller lah yang ada di lapangan gitu. Nah, tapi kekuatan kita sebenarnya di distributor, karena reseller itu kan dia sifatnya hanya membantu jualan, tapi penetrasi distributor itulah yang membantu kita untuk mempercepat skala putaran bisnis ini gitu. Seperti itu Bang Mar. Berapa kapasitas produksi atau kapasitas produksinya sekarang Mas? Jadi kalau untuk saat ini per harinya 100 kilo ya, berarti kalau 30 hari sekitar 3.000 kilo, berarti 3 ton. 3 ton ikan setiap bulan kita goreng gitu ya. Untuk saat ini seperti itu, alhamdulillah. Daripada waktu itu berapa, barangkali nggak tahu, waktu itu kita juga nggak ngitung, tapi kalau sekarang karena sudah termanajemen, jadi benar-benar bisa dihitung ya, itu seperti itu. 3 ton ya, saya lagi ngebayangin 3 ton berapa kontainer gitu, 1 kontainer besar gitu. Tapi kan kalau jadi crispy-nya ya susut sekitar 60% Bang Umar. Ya, jadi 2 ton lah. Saya ingat waktu itu waktu bisnis yang ini kita inisiasi itu kan bersama Mas Kang Aang tentu ya sebagai pemulanya. Kita ada beberapa aspek ya. Pertama kita ingin mensejahterakan nelayan-nelayannya juga ya waktu itu ya. Benar. Jadi mereka nelayan di sana itu mereka mengambil ikan, tapi bukan ikan yang ini. Ikan ini buat makanan bebek aja kalau nggak salah. Iya benar. Dengan adanya pengembangan produk seperti ini dan akhirnya bisa menjadi salah satu pendapatan tambahan buat nelayan-nelayan di sana. Kalau nggak salah kita waktu itu seperti itu ya, punya visinya ya. Iya memang seperti itu. Dan sekarang Mas Faris bersama Kang Aang ini sudah menyumbangkan 3 ton per bulan buat nelayan-nelayan sana. Iya, nah itulah dampaknya di situ, dampak bisnisnya itu yang. Jadi memang bisnis itu luar biasa ya. Artinya kalau ditekuni kayak Mas Faris ini sekarang tahun ke-6 udah mulai settle ya. Iya. Kalau dibilang boleh kita sharing Mas Faris, berapa ini sekarang omsetnya nih? Wah, kalau mau boleh bocor-bocorannya lah. Gitu. Iya ya. Kalau omset itu kan memang naik turun ya Bang Umar ya. Nah, naik turun. Jadi omset ini memang naik turun. Jadi omset ini memang untuk saat ini kita di angka sekitar 300 sampai 400 jutaan lah per bulannya gitu untuk putaran bisnisnya kita gitu. Nah, itu seperti itu untuk per bulannya. Nah, makanya kita sebenarnya tahapan sekarang itu mau keluar dari zona UKM. Itu minimal itu kan 500 juta per bulan gitu supaya kita udah di atasnya UKM. Kalau sekarang masih disebut UKM Bang Mat, tapi kan kita harus punya visi kan. Sebagai anak muda, bisnis kan jangan di level UKM terus, katanya kan seperti itu. Bang Umar juga yang menyemangati kan. Iya, bagaimana kalau bisa tahun depan tuh 2021 target kita sudah di angka 500 juta per bulannya gitu. Nah, doakan aja ini teman-teman sahabat PKS Muda ini semoga juga ikut mendoakan ya. Karena ketika semakin besar bisnis kita tentu dampaknya akan semakin bagus juga bagi stakeholder kita ya, baik bagi nelayan, karyawan, dan lain sebagainya seperti itu.